Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akad musyarakah, yang dimana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas yang minggu ke-8 dari mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang durasi video, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu. Nah, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati, nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Nah, menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut. Pertama ada menurut Syed Sobik, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Kedua, menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Selanjutnya itu jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ini berdasarkan pendapat ulama fikih, akad syirkah dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada syirkah al-milk, mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint eh, atas suatu kekayaan atas aset, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua itu ada syirka al-uqud atau kontrak. Syirka al-uqud ini yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja sama dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan syirka al-milk, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirka al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada syirka abdan atau syirka fisik, disebut juga syirka amal, yaitu syirka kerja atau syirka sanai, syirka para tukang atau syirka tokabul, syirka penerimaan. Yang kedua ada syirka wujudalah, kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Kedua ada syirka inan atau negosiasi, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Keempat ada syirka mufawwadah, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian. Yang kelima itu, atau yang terakhir, berdasarkan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, akad syirka dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Selanjutnya dasar hukum akad musyarakah. Ada dua dasar hukumnya, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam Al-Quran, maka mereka berserikat pada sepertiga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dalam Quran Sad ayat 24. Dasar hukum yang kedua itu As-Sunnah. Nah, hadis Qudsi, aku, yaitu yang berbunyi yaitu aku.
Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat kepada lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah. Meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari berbagai jenis akad musyarakah. Selanjutnya itu ada penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat dibedakan melalui dua cara, yaitu pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua itu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, 50 banding 50, atau berbeda, 70 banding 30, misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Selanjutnya itu adalah perlakuan akuntansi menurut PSAK 106 Akad Musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi masyarakat akan dilihat dari dua sisi pelaku mitra, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif ini adalah pihak yang mengelola usaha masyarakat musyarakah, baik pengelola sendiri maupun ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.